Belajar matematika asik dan mudah bersama Pak Regen. Oke, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Di sini Bapak punya contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi tangen x tambah 1 per x. Jadi, di sini kan Bapak misalkan dulu yang ini, yang x tambah 1 per x itu sebagai suatu fungsi. Jadi, gx itu sama dengan x tambah 1 per x, atau 1 per x itu kan nilainya x pangkat negatif 1. Jadi gx nya misalkan x tambah x pangkat minus 1. Ataupun kalau mau dibuat Bapak, dia seperti ini modelnya. Menjadi turunan pertamanya turunan dari x, yaitu turunan dari x itu 1 kurang negatif 1 kali 1 kurang kan ya, kan kalikan ke depan. Selanjutnya x negatif 1 kurang 1 minus 2, atau sama dengan 1 dikurang 1 per x kuadrat, atau sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kuadrat. Ya, selanjutnya turunan dari tangen x kan itu sama dengan sekant kuadratnya. Oke, jadi Bapak tulislah dia hasilnya. Jika fx itu sama dengan tangen x tambah 1 per x, maka kita tulis dulu turunan pertama dari sini apa nak? Ya, turunan pertama dari sini ini kan. Ya, jadinya ini Bapak tuliskan x kuadrat kurang 1 per x kuadrat. Turunan tangennya berapa? Kalikan dengan sekant kuadrat. Sekant kuadrat dari mana? Ya inilah kamu tulis lagi, yaitu x tambah 1 per x. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, Bapak punya punya contoh soal kotangen dari x kuadrat tambah x akar x. X kuadrat tambah x akar x. Jadi di sini Bapak punya gx-nya lah. Sama dengan x kuadrat tambah x pangkat. Oh, di sini udah Bapak misalkan ya. Misalkan dulu yang ini. Yaitu sebagai fx karena dia fungsinya gx. Jadi x kuadrat tambah x akar x, ataupun x akar x kan x pangkat 3 per 2. Jadi mau Bapak ubah menjadi dia f aksen x-nya sama dengan turunan pertama dari x kuadrat, apa hasilnya? 2x tambah, ya kan, 3 per 2 x pangkat 3 per 2 kurang 1, ya setengah, ataupun sama dengan 2x tambah 3 per 2 akar x gini. Jadi kalau mau tulislah turunan pertama dari fungsi gx, g aksen x itu sama dengan turunan pertama dari fungsi ini. Turunannya apa inilah? 2x tambah 3 akar x per 2 dikalikan turunan pertama dari kotangen. Turunan pertama dari kotangen adalah kosekan kuadrat. Kosekan kuadrat dari mana? Ya fungsi inilah, karena dia diturunkan hanya kotangennya aja, fungsinya aja. Atau x kuadrat tambah x akar x. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Selanjutnya, Bapak di sini punya fungsi fx sama dengan x kuadrat tangen x. Bapak misalkan yang ini x kuadratnya sebagai u dan tangen x-nya sebagai v. Maka x kuadrat turunannya adalah 2x. Selanjutnya, v sama dengan tangen x. Turunan dari tangen x sama dengan apa? Sekant kuadrat x. Maka kita masukkan saja ke rumusnya. F aksen x sama dengan u aksen v tambah v aksen u. U aksen v. U aksen j-nya dia 2x kali v-nya tangen x.
tambah V aksen, ya secant kuadrat X kalikan U X kuadrat. Atau kita buat dulu yang variabelnya di depan, 2X tanggen X tambah X kuadrat secant kuadrat X. Oke, yang contoh terakhir adalah GX sama dengan X kotangen 2X. Bapak misalkan U-nya sebagai X dan U aksen sama dengan turunan dari X sama dengan 1. Selanjutnya V-nya sama dengan kotangen 2X. Maka turunannya sama dengan turunannya kita turunkan dulu yang di dalam kan, karena dia nggak X kan. Turunan dari 2X sama dengan 2 kali kotangen apa turunannya? Kosekan kuadrat. Oke, turunannya kosekan kuadrat 2X. Ada minusnya ya. Oke. Oh iya, Bapak tadi lupa. Di sini pun ada minus kosekan kuadrat. Jadinya ini hasilnya kalau Bapak buatlah menjadi negatif 2X tambah 3 akar X per 2 kali kosekan kuadrat X kuadrat tambah X akar X. Oke, kita lanjut lagi. Di sini turunan dari kotangen itu sama dengan min 2 kosekan. Oke. Ya. Oh, lanjut jadinya dia G aksen X sama dengan U aksen V tambah V aksen U sama dengan U aksen 1 kali V kotangen 2X. Selanjutnya ditambah dengan V aksen min 2 kosekan kuadrat 2X kalikan dengan X. Apa hasilnya nak? Kotangen 2X dikurang ini nih, X nya bisa Bapak kalikan dengan 2, bukan 2X kali X ya. Oke, X nya Bapak kalikan 2, jadinya min 2X kosekan kuadrat 2X. Oke, mudah bukan? Atau tidak mudah menurut kalian lah, oke? Kita lanjut lagi contoh soalnya. Yang ini fx sama dengan 4 tanggen setengah x. Jadi turunannya yaitu f aksen x sama dengan 4-nya tulis saja karena konstanta. Turunan dari setengah x sama dengan ya setengah. Kalikan turunan dari tanggen apa nak? Turunan dari tanggen yaitu secant kuadrat. Secant kuadrat dari apa? Dari setengah X. Apa hasilnya? 4 kali setengah 2 kali secant kuadrat setengah X. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada GX sama dengan 1 tambatan 5X. Maka G aksen X sama dengan turunan pertama dari fungsi yang ini. 1 tambah 5X turunnya berapa? 1 turunnya 0, 5x turunnya 5 kali turunan dari tan secant kuadrat. Secant kuadrat dari mana? Ya 1 tambah 5x. Oke, sampai sini mudah ya kan? Selanjutnya kotangen dari pi per 4 kurang x. Oke, perhatikan di sini pi per 4 itu adalah konstanta. Maka sebuah konstanta jika diturunkan hasilnya 0. Maka H aksen X sama dengan turunan dari sini apa? Ini 0. Ini turunannya berapa? Negatif 1.
Kotangen itu turunannya adalah minus kosekan X. Kosekan, tapi bukan X ya. Kosekan yang mana kita tulis? Ya inilah. Pi per 4 kurang X. Sama dengan minus 1 kali minus kosekan. Ya, kosekan. Habis minusnya. Kosekan kali V per 4 kurang X. Oke. Oh, kosekan kuadrat. Oke, kosekan kuadrat. Oke. Selanjutnya, Px sama dengan sekan X kurang V per 2. Ya, di sini ada dia juga konstantanya yaitu V per 2. Maka P aksen X sama dengan turunan pertama dari fungsi ini. Ini 0, turunannya 0. Ini turunannya ya 1. Sekan turunannya apa? Sekan itu turunannya sekan kali tangen. Sekan kali tangen. Jadinya 1 kali sekan mana? Ya sekan ini. Kali X kurang V per 2 kalikan dengan tangen kali tangen berapa? X kurang V per 2. Ataupun hasilnya sama dengan sekan X kurang V per 2 kali tangen X kurang V per 2. Oke, mudah kali ya kan? Selanjutnya, jika abang punya seperti ini, jika Ft sama dengan 5 sin 8T, maka F aksen 0 sama dengan, oke, kita cari F aksen T-nya dulu. Sama dengan, kita cari turunan 5-nya tulis ya, karena konstanta. Oke, 8T. Jika Bapak turunkan 8T ini jadinya terhadap T, ya 8. Kalikan turunan sin, cos. Cos dari 8T sama dengan 40 cos 8T. Itulah sebagai F aksen T. Jadi dibilang di sini F aksen 0. F aksen 0 sama dengan semua yang ada T di sini kita gantikan dengan 0. Jadi 40 kali cos 8 kali 0. 8 kali 0 masih 0. Cos 0 nilainya sama dengan 1 sama dengan 40. Selanjutnya di sini ada tangen X kurang kotangen X. Jika Y sama dengan tangen X kurang kotangen X, maka Y aksen itu sama dengan dy per dx turunan fungsi Y terhadap fungsi X sama dengan turunan tangen apa? Nah, turunan tangen itu adalah sekan kuadrat dari X, karena dia cuma X saja ya kan, kurang turunan kotangen itu apa nak? Turunan kotangen adalah minus kosekan kuadrat dari X. Oke, ini hasilnya berapa? Sekan kuadrat X kurang kosekan kuadrat X, atau sekan kuadrat X tambah kosekan kuadrat X. Jadi bisa dikatakan di sini dy per dx dari V per 4. Oke, sama dengan kita ganti aja x-nya dengan V per 4. Jadi nilainya adalah sekan kuadrat dari V per 4 ditambah kosekan kuadrat dari V per 4. V per 4 itu sama dengan 180 bagi 4 sama dengan 45. Oke, kita lanjut. Jadi sekan kuadrat V per 4 bisa Bapak tuliskan menjadi sekan kuadrat dari 45 tambah
kosekan kuadrat dari 45. Oke, sekan kuadrat 45 berapa nilainya? Kan udah Bapak kasih tabelnya, yaitu akar 2 tambah akar 2, yang hasilnya akar 2. Kita misalkan apel tambah apel, apel tambah apel, 2 apel. Apelnya itu apa? Akar 2, yang hasilnya jadi 2 akar 2. Oke, mudah bukan? Yang terakhir, kita belajar tentang turunan trigonometri bentuk Y sama dengan U per V. Kan kemarin kita sudah belajar turunan fungsi pecahan dengan bentuk U per V sama dengan Y aksen sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Oke, yang ini jangan dilupakan rumusnya, tapi dihafal ya nak. Jadi kita masuk ke contoh soalnya, pembagian. Di sini Bapak punya soal yaitu cos X per sin X tambah cos X. Bapak misalkan U-nya sebagai yang di atas sebagai cos X, lalu turunannya adalah min sin X. Selanjutnya Bapak punya V-nya Bapak misalkan sebagai sin X tambah cos X yang bawah. Kemudian V aksen atau turunannya adalah turunan sin cos, turunan cos min sin, jadinya cos X kurang sin X. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. F aksen X sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat sama dengan min sin kuadrat kali V-nya apa? V-nya sin X tambah cos X kurang cos X kurang sin X V aksen kali U cos X. Jadi apa hasilnya? Min sin X, min sin kuadrat X kurang sin X cos X kurang cos kuadrat X kurang-kurang. Ini kurang-kurang jadinya nanti ya, tambah ya. Makanya dia mati sama yang ini. Per cos X tambah sin X kuadrat per V kuadrat kan. Jadi hasilnya apa? Min sin kuadrat X kurang cos kuadrat X per cos X tambah sin X dikuadratkan. Hasilnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan 1. Ini kan negatifnya bisa Bapak keluarkan. Oke, negatif 1 per cos X tambah sin X dikuadratkan. Oke, sampai sini pembelajaran kita nak. Bapak harap semua dalam keadaan baik-baik. Bapak harap kalian juga semakin rajin. Nanti ada tugasnya Bapak kasih, mungkin melalui foto saja. Silahkan dikerjain tugasnya, dikirim ke Bapak nanti hasilnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Oke, goodbye. Semangat pagi.